Halo semuanya, saya Rika, peserta Latsar CPNS tahun 2022, golongan 3, angkatan 2, kelompok 3. Saya merupakan penyuluh usaha mandiri dan teknologi tepat guna pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkulu Tengah. Di video kali ini, saya akan menceritakan tentang aku, Smart ASN, dan instansiku. Mari kita simak video berikut ini. Smart ASN adalah pegawai dengan kompetensi kinerja dan profesionalisme yang tinggi, sehingga mampu beradaptasi dan semakin responsif terhadap perubahan dan pencapaian tujuan organisasi. Smart ASN merupakan jawaban dari prioritas pembangunan sumber daya manusia dan grand design dari transformasi birokrasi nasional. Nilai-nilai dari Smart ASN adalah integritas, nasionalisme, profesionalisme, berwawasan global, menguasai IT dan bahasa asing, berjiwa hospitality, berjiwa entrepreneurship, dan memiliki jaringan yang luas atau networking. Hal tersebut menjadi modal untuk saya dalam mendukung Smart ASN. ASN berakhlak, bangga melayani bangsa. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkulu Tengah terletak di Kecamatan Karangtinggi, tepatnya di Desa Rengas Manek. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkulu Tengah mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di sini ada visi dan misi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkulu Tengah. Untuk visinya yaitu terwujudnya masyarakat yang berkualitas, sejahtera, mandiri, pelaksanaan tata pemerintahan desa yang baik dan bersih. Misi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkulu Tengah: 1. Membina dan mengembangkan kelembagaan, pemberdayaan adat, dan sosial budaya masyarakat. 2. Membina dan mengembangkan ekonomi masyarakat dan pemanfaatan sarana dan prasarana teknologi tepat guna. 3. Mempersiapkan dan mengembangkan sumber daya manusia yang potensial dalam pengelolaan sumber daya alam untuk meningkatkan pembangunan. 4. Menyediakan data dan informasi masyarakat dan keluarga berbasis mikro dalam menyusun program-program pembangunan. 5. Memantapkan kemampuan ketetausahaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dan yang terakhir, menguatkan kelembagaan pemerintahan desa yang bersih, efisien, efektif, profesional, dan akuntabel. Ini adalah struktur instansi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkulu Tengah. Tugas pokok penyuluh usaha mandiri dan teknologi tepat guna pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkulu Tengah. Tugas pokok penyuluh usaha mandiri dan TTG adalah melaksanakan sebagian tugas di bidang sumber daya alam dan teknologi tepat guna desa dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna desa. Ini adalah fungsi dari penyuluh usaha mandiri dan teknologi tepat guna, di mana di sini ada 11 fungsi. Yang pertama yaitu membantu perencanaan kegiatan seksi sumber daya alam dan teknologi tepat guna desa dengan menjabarkan rencana operasional di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat desa berdasarkan SOP sebagai pedoman pelaksanaan tugas. 2. Pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna. 3. Pemberdayaan kelompok sasaran teknologi tepat guna dalam masyarakat yang ada dengan pembinaan dan pengembangan melalui pemberian bantuan modal kerja. 4. Pelaksanaan evaluasi dan monitoring teknologi tepat guna. 5. Penyusunan daftar kebutuhan desa terhadap teknologi tepat guna. 6. Membantu pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi sumber daya alam dan teknologi tepat guna desa dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang. 7. Membantu penyusunan laporan pelaksanaan tugas seksi sumber daya alam dan teknologi tepat guna desa sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang. 8.
pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dalam pengembangan dan pelaksanaan teknologi tepat guna. 9. Pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi kelembagaan ekonomi masyarakat desa dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang. 10. Membantu penyusunan laporan pelaksanaan tugas seksi kelembagaan ekonomi masyarakat desa sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang. Dan yang terakhir yaitu pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya. Jenis layanan yang diberikan terdiri dari layanan informasi, konsultasi, fasilitasi, dan pendampingan kegiatan pemberdayaan, berupa memberikan pemahaman kepada perangkat desa, pengurus BUMDes, pengelola ex-PNPM MPD tentang berbagai hal baik dari bidang pemberdayaan pemerintahan desa, pemberdayaan kelembagaan desa, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan. Standar layanan yang harus dicapai yaitu kompetensi profesional dan kompetensi sosial atau pemberdayaan. Keterkaitan tugas dengan tujuan instansi membantu mengembangkan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan teknologi tepat guna untuk mencapai kesejahteraan dan kemandirian masyarakat. Perwujudan Smart ASN yang dapat dilakukan di instansi. Yang pertama, disiplin hadir tepat waktu sesuai jadwal dinas dengan menggunakan seragam dan atribut sesuai aturan yang berlaku merupakan perwujudan dari profesionalisme. Yang kedua, menerapkan 5S yaitu senyum, sapa, salam, sopan, santun kepada setiap orang yang ditemui baik masyarakat maupun rekan kerja untuk mewujudkan pelayanan prima merupakan wujud dari berjiwa hospitality. Yang ketiga yaitu menguasai cara penggunaan komputer seperti Word, Excel, PowerPoint, dan lain-lain sebagai media untuk memberikan pelatihan kepada masyarakat merupakan salah satu wujud dari menguasai IT. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.